Informasi lainnya saudara, gempa dengan magnitudo 6,7 terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. BMKG menyebut gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi pukul 10.27 WIB dengan magnitudo 6,7 yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah dan tidak berpotensi tsunami. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Belum ada informasi kerusakan akibat gempa yang terjadi. BMKG masih terus memantau dan menganalisis terhadap perkembangan kejadian gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait. Dalam rilisnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa bumi tektonik magnitudo 6,7 terjadi di Palu, Sulawesi Tengah dan tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi di kedalaman 10 km pada pukul 10:27 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi di lokasi darat 42 km arah tenggara Palu, Sulawesi Tengah dan tidak berpotensi tsunami. Akibat guncangan gempa, sejumlah pasien yang dirawat di rumah sakit untuk mengantisipasi korban lebih lanjut, pasien di rumah sakit dievakuasi ke tempat yang aman. Sebelumnya, BMKG menyebut gempa bumi tektonik magnitudo 6,7 terjadi di Palu, Sulawesi Tengah dan tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi di kedalaman 10 km pada pukul 10:27 waktu Indonesia Barat. Dalam akun resmi bmkg.go.id diinformasikan bahwa gempa 6,7 magnitudo mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 11:27 WITA dengan pusat gempa di kedalaman 10 km. BMKG mengimbau warga untuk tetap berhati-hati terhadap gempa susulan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rolis Muklis di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Rolis, bagaimana kondisi warga terdampak gempa di sana? Kemudian saudara ini ada di rumah sakit. Suaranya awal ya, bilang ya. Mana seperti yang datang saya, ada beberapa pasien yang sementara dirawat di luar rumah sakit atau di halaman rumah sakit karena adanya gempa yang bersifat dengan magnitudo yang terjadi pada pukul 11 tadi pagi. Terus saat ini jaga rumah sakit sendiri mengeluarkan pasien untuk ditempatkan di halaman supaya kondisi yang lebih aman karena mengantisipasi kemungkinan adanya gempa susulan. Sementara pukul 11:52 tadi gempa susulan masih terjadi dengan kekuatan 5,2 magnitudo dengan kedalaman 10 km. Saat ini pasien yang berada di sini masih dilakukan perawatan sementara di halaman. Ya. Rolis, kemudian untuk informasi yang Anda ketahui, sebenarnya berapa lama gempa tadi terjadi dan apakah berdampak pada bangunan-bangunan yang ada di sana? Ya, baik. Dari informasi yang kami terima, ada beberapa bangunan yang rusak akibat gempa yang terjadi tadi pagi. Salah satunya itu bangunan yang berada di Jalan Tanjung Manimbaya, itu bangunannya bekas warung kopi dan rubuh. Terus ada juga informasi yang kami terima bahwa ada kerusakan juga di auditorium dari Universitas Tadulako, itu plafonnya rubuh karena gempa tadi. Terus lama gempa itu cukup terasa lama tadi yang kami rasakan. Saya sendiri merasakannya waktu gempa itu cukup terasa lama dan sangat keras. Ya.
Oke, Rolis, apakah ada himbauan dari pihak-pihak terkait, termasuk dari BMKG mungkin, terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh warga di sana? Harus ada antisipasi atau pencegahan yang dilakukan atau kewaspadaan seperti apa? Ya, dari pihak pemerintah sendiri maupun BMKG itu menghimbau kepada warga agar tidak terlalu panik karena gempa ini tidak menimbulkan tsunami, tapi warga diminta untuk terus waspada. Kalau bisa menghindari bangunan yang dianggap mudah untuk rubuh itu harus dihindari. Untuk lebih amannya warga mencari tempat yang mungkin sangat aman untuk sementara ini, Pak. Mungkin kemungkinan di luar rumah atau di halaman rumah mereka. Itu sementara. Baik, gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu. Beberapa bangunan terlihat rusak akibat terkena guncangan gempa. Sementara itu, pasien di beberapa rumah sakit harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman, termasuk di halaman rumah sakit dan juga di lokasi parkir rumah sakit. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rolis Muklis dari Palu.